Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Pak Niko, bagaimana memberikan tanggapan terhadap kesiapan baik dari tim hukum 01 kemudian juga 03 yang sudah memiliki amunisi siap, mempersiapkan semuanya dengan matang, para saksi, para ahli untuk bisa mendukung permohonan mereka. Silakan Pak Niko. Ya, terima kasih. Bagi kami ya, apa yang menjadi wacana dari tim hukum 01 maupun 03, ya itu sah-sah saja dalam alam demokrasi kita ini. Namun perlu dicatat juga bahwa kami dari tim hukum nomor 2, dalam hal ini Prabowo Gibran, kami juga kalau seandainya Majelis Hakim mengabulkan permohonan paslon 1 dan paslon 3, kami juga tidak tertutup kemungkinan akan minta dihadirkan anggota DPR RI yang membawahi komisi yang membawahi tentang bansos itu. Dan kami juga berpendapat bahwa mengenai bansos ini bukan hanya kerja pemerintah, tapi juga ada kerja daripada legislatif. Dan itu sudah dianggarkan dalam APBN 2023 dan 2024. Sehingga semua pihak yang berkompeten dalam permasalahan bansos ini kami minta hadirkan kalau misalnya dipaksakan agar 4 menteri itu dihadirkan, dan seandainya kalau Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan atau permintaan dari paslon 1 dan paslon 3 tersebut. Itu satu. Yang kedua, kalau masalah sengketa Pilpres. Jadi gini, kami juga sudah cukup hatam dengan sengketa Pilpres ini, di mana 2009, 2014, 2019 kami juga sudah menghadapi, khususnya dari Prabowo Subianto waktu itu, kami sudah cukup menghadapi berbagai kondisi bagaimana yang saat ini dinarasikan atau disampaikan oleh pihak paslon 1 dan paslon 3. Jadi kami sudah tahu, sudah hafal lah itulah namanya itu. Hanya perlu kami tegaskan di sini bahwa setelah pilpres yang terjadi pada saat itu 2009, 2014, 2019, ya kami mengetahui bahwa memang kami dalam posisi yang kalah atau dikalahkan, sehingga kami ya akhirnya menerima bahwa memang harus kami terima kondisi seperti begitu, karena waktu itu kan yang kami hadapi memang orang-orang yang betul-betul berkompeten dalam hal pilpres maupun persidangan di Mahkamah Konstitusi waktu itu. Tapi itu masa lalu yang perlu kami sampaikan, sehingga apa yang menjadi wacana dari teman-teman atau rekan-rekan sejawat yang ada di paslon 1 maupun paslon 3, ya bagi kami itu silakan saja berwacana, silakan saja mengajukan permohonan, semuanya akan ditentukan oleh Majelis Hakim Konstitusi, apakah dikabulkan atau tidak, ya itu nanti kita lihat hasilnya. Itu kedua ya. Yang ketiga, sesuai dengan topik malam ini yang disampaikan oleh TV One, maka saya perlu ingatkan juga bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia itu telah melakukan atau pemberlakuan deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi, di mana dalam deklarasi itu yang awalnya dilakukan pada tahun 2006 dengan peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 9/PMK/2006. Di situ ada beberapa hal yang perlu disikapi juga dalam deklarasi Hakim Konstitusi tersebut. Nah, perlu kita lihat di sini bahwa Hakim Konstitusi wajib untuk pertama adanya prinsip independensi, itu pertama.
Yang kedua, adanya prinsip ketidakberpihakan. Yang ketiga, adanya prinsip integritas. Yang keempat, adanya prinsip kepantasan dan kesopanan. Yang kelima, itu juga ada prinsip kesetaraan. Dan yang keenam, ada prinsip kecakapan dan keseksamaan. Dan yang ketujuh, ada prinsip kearifan dan kebijaksanaan. Nah, berdasarkan 7 prinsip itu, saya yakin bahwa dalam menghadapi sengketa PHPU Pilpres ini, Hakim Konstitusi atau Majelis Hakim Konstitusi tidak akan keluar daripada prinsip-prinsip yang telah saya sebutkan dari di atas. Selain itu juga kita melihat bahwa perkara ini kan bukan perkara sengketa di luar PHPU Pilpres, di mana dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan hanya mengadili tentang perolehan suara, tidak lain. Sedangkan untuk pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi, itu ada klasternya atau ada ranah dari Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu. Sehingga apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sejawat yang ada di kubu paslon 1 maupun paslon 3, ya saya melihat ini sudah over, dalam arti sudah keluar dari ketentuan yang diberlakukan di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, adapun seperti tadi yang dikatakan oleh rekan dari 03 atau rekan dari paslon 3, bahwa wacana atau permohonan itu dengan tujuan untuk menemukan atau refilling. Ya, bagi kami itu nanti tergantung hakim. Korelasinya ada atau tidak, relevansinya ada atau tidak dengan perolehan suara itu. Jadi bagi kami tidak mempersoalkan itu. Silakan untuk memohon, kami juga akan memohon. Bila dikabulkan, kami juga ingin dikabulkan. Bahwa kami ingin menghadirkan juga para anggota Dewan DPR RI dari komisi-komisi yang membawahi tentang bansos itu. Dan anggota Dewan ini kan di dalamnya juga yang membawahi komisi-komisi itu lintas partai, bukan hanya satu partai, dua partai. Tetapi ada juga partai dari kubu nomor 1, ada juga partai dari kubu nomor 3, dan ada juga partai dari kubu nomor 2. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, sehingga hal-hal yang saat ini berkembang dalam persidangan, ya kita ikuti saja. Dan apa yang menjadi permohonan dari pihak paslon 1 dan permohonan dari pihak paslon 3, kami sudah pelajari secara teliti dan kami juga sudah menjawab di dalam jawaban kami, keterangan kami sebagai pihak terkait. Nah, untuk saksi-saksi juga kami juga akan menghadirkan saksi-saksi kami untuk membantah atau untuk mengcounter apa yang didalilkan oleh pihak kubu paslon 1 dan pihak kubu paslon 3. Saya kira itu jawaban sementara dari saya. Mungkin kalau ada hal lain akan saya jawab kembali. Terima kasih. Baik Pak Niko. Kita tahan sampai di situ dulu untuk Pak Niko. Prof. Firman juga bisa berikan pandangan. Tadi sampaikan oleh Pak Todung memohon untuk dihadirkan ada 4 menteri, Menko Perekonomian, kemudian Menko PMK, Menteri Keuangan, kemudian juga Menteri Sosial membahas mengenai hal ini. Pertanyaannya apakah ini sesuai dengan prosedur? Karena ada juga yang memberikan pandangan bahwa bukan kewenangan dari MK untuk bisa menilai dan juga menghadiri hal seperti itu. Bagaimana cara penggunaan dari APBN itu? Ya, sebagai forum konstitusional komplain ya bisa saja alasan-alasan itu disampaikan oleh Prof. Todung dan Mas Heru Widodo ya dalam konteks mencermati atau memotret apakah kredibilitas, independensi lembaga pemilu dan produk pemilu itu bisa dipercaya atau tidak. Nah,
Namun sekali lagi ini karena ada dalam referensi dikatakan judicial restraint, jadi ada keterbatasan kewenangan lembaga peradilan termasuk MK. MK memang sejak awal didesain secara paradigmatik, memang transisi dari kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung yang kaitan dalam menentukan siapa yang terpilih dalam proses PHPU Pilpres adalah signifikansi suara yang menentukan terpilihnya calon. Jadi apakah bisa dibuktikan tidak signifikansi suaranya sehingga bisa menjadi hasil yang sebaliknya, atau justru keputusan KPU semakin menunjukkan legitimasinya. Saya hanya mengatakan ada prinsip namanya litis finire operativ. Pada dasarnya setiap lembaga penyelesaian sengketa termasuk Mahkamah Konstitusi ada batas-batas wewenangnya, Mbak. Misalnya secara judicial fungsional, ya apakah penyimpangan-penyimpangan yang disampaikan oleh Mas Heru Widodo atau Mas Dr. Heru Widodo ataupun Prof. Mulya Lubis sudah secara fungsional tidak dijalankan oleh lembaga-lembaga pengawas pemilu, ya. Nah, ini MK tidak akan mengambil porsi lembaga lain. Jadi litis finire operativ itu tidak hanya membatasi sengketanya, tapi materi sengketanya, termasuk proses dan waktu sengketanya. Maka sebenarnya ada speedy proses, ya, ada proses yang melekat kepada hukum acaranya MK. Dia tidak mungkin berlama-lama. Nah, makanya kalau kaitan dengan siapa sakti, adu ahli, adu saksi, ya witness battle atau expert battle, ya bisa saja terjadi perang ahli dan termasuk menghadirkan para menteri. Tetapi sekali lagi, ini kan bukan forum privilegium yang menguji pertanggungjawaban presiden dan menteri-menteri kabinet. Nah, tentu ini irisan yang akan menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi. Saya selama tadi disampaikan ada beberapa potret putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah pernah terjadi. Memang presidential body, ya, MK kelihatannya sebagai lembaga akan mengikuti presiden-presiden yang sebelumnya. Sekalipun Prof. Mulya memberikan komparasi di beberapa negara ada yang kepala negara kemudian di default atau didiskualifikasi karena. Tetapi struktur desain lembaga Mahkamah Konstitusi Indonesia saya rasa tidak jauh dari desain awal transisi dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu menilai signifikan tidak suara yang ada pada calon itu untuk memastikan siapa sebenarnya yang memenangkan pertarungan Pilpres sekarang. Baik, Prof. Todung, ini ada masalah di ranah kewenangan. Apakah betul kemudian apa yang dimohonkan oleh 01 dan 03 ini memang betul tempatnya ini ada di MK? Nanti bisa diberikan tanggapan, termasuk juga kalau tadi dikatakan oleh Prof. Firman, kalau melihat bagaimana MK kita selama ini akan mengikuti keputusannya presiden-presiden sebelumnya. Berbeda dengan MK di negara lain. Nanti Prof. Todung untuk bisa berikan pandangan, kita akan jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam akhir pekan akan segera kembali saat lagi.